mencoba sih bisa, tapi kalau disuruh jadi petani mungkin masih mikir-mikir sih. Gimana ya, kan dari cita-cita sih bukan jadi petani. Cita-citanya udah jadi dokter, jadi kalau mau jadi petani kayaknya kayak beda keinginan gitu sih. Kalau misalnya di Indonesia sih kayaknya belum tertarik, tapi kalau di luar negeri mungkin mau. Pertanian itu bisa diolah di dalam ruangan, tapi kalau di Indonesia masih di luar. Kalau diri saya pribadi sebenarnya suka dengan tanam menanam, tapi kalau untuk jadi petani itu melihat dari mungkin dari kerjaannya di ladang atau gimana, yang orang memandang itu kerja keras gitu loh, itu ya belum untuk ini. Karena mungkin image-nya petani yang dimana dulu gitu loh, kan ada yang terjun ke lapangannya atau yang kita di kantornya gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih mau yang mengolah sumber daya manusianya yang buat terjun ke petani. Perkenalkan, nama saya Kiswoyo, petani muda dari Desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Saya dilahirkan dari keluarga petani. Setelah lulus SMA, saya pergi ke Jakarta dan kuliah lagi di Jakarta. Setelah lulus, saya kerja di Jakarta. Tadinya saya berpikir kalau saya pergi ke kota itu akan berhasil dan pulang jadi orang sukses. Ternyata kebalikannya. Saya ke kota itu ya biasa aja, nggak ada istilahnya peningkatan dari hidup, nggak ada peningkatan. Akhirnya saya pulang lagi ke kampung halaman dan mulai bertani dengan tekun, dengan sabar. Nah, disitulah saya bisa berhasil. Disitulah saya bisa mengembangkan pertanian. Saya bisa punya pendapatan, punya penghasilan yang istilahnya yang cukup untuk menghidupi kebutuhan keluarga saya sendiri. Setelah 2 tahun berjalan, saya sekarang mulai mengajak generasi muda untuk menerapkan pertanian, misalnya untuk bertani, sehingga ada regenerasi dari pertanian itu sendiri. Jadi nggak semua anak muda itu harus ke Jakarta. Kenapa harus ke Jakarta? Harus ke kota. Sedangkan di potensi di pertanian itu sendiri lebih menjanjikan. Untuk di wilayah Desa Pranggong sendiri, petani muda itu saya bilang masih kecil, antara 5-10 orang. Itu masih bisa dihitung jari. Saya pengennya petani muda itu lebih dari 50%. Jadi regenerasi itu benar-benar bisa berjalan. Generasi muda bisa menguasai pertanian di kampung ini, di desa ini. Dingin nggak? Enggak. Dingin. Enggak lah, sebenarnya. Saya juga berharap dari pemerintah untuk mensupport apa yang dibutuhkan dari petani-petani muda ini. Semua dukungan dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan sampai pusat pun saya berharap bisa mendukung untuk mengembangkan pertanian yang modern, yang sehingga pemuda itu nggak seluruhnya pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi dengan bertani pun pemuda bisa mendapatkan apa yang diimpikan.
latar belakang dari P3LL adalah sebuah organisasi yang terdiri dari 27 kelompok yang terdiri di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Andong dan Kecamatan Klego. Awalnya hanya dimotori oleh 3-4 orang, tapi sampai saat ini kami mengembangkan kepengurusan itu sampai 8 orang. Dan P3LL bergerak di bidang khusus pertanian yang organik. Petani di sini memahami bahwasanya dengan hadirnya kimia itu sangat merugikan pada petani itu sendiri. Memang pada awalnya petani dengan adanya produk-produk kimia atau pupuk-pupuk kimia memang untuk kepentingan sesaat itu sangat besar manfaatnya. Tetapi setelah lambat laun 5-10 tahun kemudian petani baru menyadari bahwasanya kimia akan sangat mengganggu dengan kesehatan budidaya tanamannya, manusianya, dan hewannya, dan lain sebagainya. Untuk sampai saat ini jumlah secara keseluruhan anggota P3LL 1.237 orang. Ada generasi muda yang ikut terjun ke pertanian itu. Salah satunya adalah Keswoyo. Keswoyo secara khusus di P3LL mereka memegang di bendahara untuk kepengurusan P3LL. Kemudian di bidang pertaniannya mereka juga melakukan atau memegang di ICS-nya. Karena kami menyadari bahwasannya P3LL sampai saat ini masih sangat kami rasakan kekurangan personel di segi pemasaran, pembelian dan penjualan. Kemudian di segi administrasinya juga masih kurang. Masalah regenerasi memang dirasakan agak lambat, walaupun ada tapi perlakuannya lambat. Setelah mereka lulus dari maksimal mereka sekolah itu kan SLTA kalau di sini, itu mereka justru langsung meninggalkan desanya. Bicara masalah Keswoyo sebagai petani yang kami anggap sukses di antara beberapa teman-teman yang ada di lingkungan kita. Itu yang pertama, mereka sangat antusias untuk melakukan uji coba yang mereka memang anggap untuk petani-petani yang lain itu segan untuk melakukan. Satu contoh, mereka melakukan SRI. Itu satu keberhasilan dari Keswoyo sebagai anggota P3LL untuk melakukan yang mereka atau petani yang ada di sini itu belum pernah melakukan. Karena gini, petani di sini memang sejak nenek moyang itu petani yang boleh dikatakan petani yang pasif, tidak mau mengembangkan pertaniannya sesuai dengan perkembangan zaman. Harapan kami sampai saat ini bagaimana petani-petani khususnya generasi muda itu minimal mau melakukan hal-hal yang memang sampai saat ini belum mereka lakukan. Satu contoh apa yang dilakukan Keswoyo itu ada penerusnya. Jadi gini, yang pertama model perlakuan budidaya tanam, yang kedua melakukan perubahan yang dulunya itu serba kimia menjadi sekarang serba organik. Yang ketiga, mereka mau melakukan bagaimana pangsa pasar produk mereka itu lebih tinggi, lebih baik dan lebih mudah. Veko Indonesia saat ini banyak berkonsentrasi bagaimana supaya anak-anak muda di pedesaan untuk bisa bergabung dalam kegiatan-kegiatan pertanian, mulai dari processing, budidaya juga, dan terutama memang kami lebih mengutamakan di processing dan pemasaran. Tujuan kami sebetulnya adalah ke depan untuk bisa feeding the cities, itu yang kita lakukan supaya produk-produk pangan yang sehat yang ada di pedesaan bisa masuk ke kota
kemudian konsumen yang ada di kota juga bisa menikmati produk pangan yang sehat. Di Kabupaten Boyolali, kami memiliki 3 organisasi petani yang melakukan budidaya organik dan mereka sudah mendapatkan sertifikasi organik semua. Jadi salah satu dari organisasi petani yang ada itu adalah P3L yang ada di Desa Pranggong, Boyolali. Di sana kita mencoba untuk menerapkan budidaya organik, kemudian mereka sudah mendapatkan sertifikasi organik, dan pemasaran yang dilakukan oleh teman-teman di P3L saat ini untuk kebutuhan pasar domestik. Veko Indonesia itu kami punya kantor pusat di Belgia, ada kantor di setiap negara. Itu yang kami di Indonesia ada di Denpasar, Bali. Kemudian ada 5 kantor lapangan, salah satunya yang ada di Solo, dan kami bekerja sama dengan organisasi petani organik yang ada di Boyolali dan di Tasikmalaya. Mereka semua saat ini mengembangkan produk pertanian organik. Anak-anak muda punya pilihan yang lain. Nah, pilihan yang lain itu yang lebih atraktif bagi mereka. Misalnya bekerja di kota, bekerja pada tempat yang nyaman, dingin, ber-AC, bersepatu, berdasi, yang itu jauh lebih bergengsi dibanding dengan anak muda yang bekerja di pertanian. Kita bisa lebih meningkatkan minat anak-anak muda itu ke pertanian, tentunya dengan meningkatkan skala usaha, ya, skala usaha dan juga modernisasi pertanian. Artinya kita juga perlu menerapkan mengelola pertanian itu dengan ilmu dan teknologi. Kalau kita pertanian itu kita kelola dengan cara modern, dengan ilmu dan teknologi, ya sebetulnya pertanian itu juga punya kelas ya, yang sama dengan sektor yang lain, setara dengan sektor yang lain. Regenerasi petani itu sangat penting bagi Indonesia, karena ketika pangan itu sudah tidak disediakan oleh dari tanah kita sendiri, itu akan berat itu. Dengan berkelompok, itu pembangunan pertanian itu akan lebih cepat tercapai. Jadi kelompok itu ya harus dilakukan kalau kita ingin mempercepat. Masa depan dunia atau bahkan di Indonesia ya, termasuk di dunia, itu pertanian itu akan semakin penting. Kita lihat sekarang jumlah penduduk itu kan makin tambah terus, itu di satu sisi. Di sisi yang lain jumlah tanah yang tersedia makin turun karena digunakan untuk yang lain juga, tidak hanya untuk bertani. Iklim juga cenderung semakin labil, tidak pasti ya, climate change. Kemudian juga ada water shortage, air yang semakin berkurang. Jadi ini kan sesuatu yang ironi. Jadi kebutuhan terhadap pertanian itu makin tinggi. Karena apa? Karena pertanian ke depan itu tidak hanya untuk pangan, tapi energi ini juga akan mengandalkan bio ini. Energi ya. Jadi food, fuel ya, dan juga pakan, feed. Jadi kebutuhan terhadap pertanian itu akan makin tinggi, tetapi sumber daya pertaniannya itu makin langka. Saya mau, tapi saya lebih menekankan untuk menjadi petani, tetapi mengembangkan pertanian. Jadi istilahnya saya lebih menjadi petani, mungkin petani yang internasional kali ya, mungkin dibilang petani berdasi atau apa gitu. Mau jadi wirausaha? Mau. Karena untuk kita mengetahui wirausaha pertanian lebih jauh kan kita harus terjun langsung ke masyarakat juga. Jadi harus tahu bagaimana tentang pertanian secara langsung. Petani yang sukses. Petani yang cerdas. Petani yang cerdas. Ya kan bisa membantu masyarakat Indonesia untuk menyediakan pangan. Oke. Kalau saya sih mau aja sih sebenarnya, soalnya kan pertanian itu kan gimana ya? Mereka itu paling dominan kan menghasilkan yang namanya makanan ya, bahan pokok buat pangan lah gitu. Terus kan yang namanya pangan itu kan semua orang juga pasti butuh. Jadi kalau menurut saya
cukup prospektif sih, jadinya mau aja sih. Suka dukanya jadi petani muda itu, yang pertama sukanya itu saya bisa mengelola pertanian itu sendiri, dari yang tadinya sama sekali nggak tahu, sekarang bisa mengelola dari biaya produksi sampai hasil produksi itu saya mulai paham. Terus saya juga punya penghasilan untuk membiayai kehidupan keluarga saya bisa lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan orang tua yang tadinya harus merantau, sekarang saya tinggal di rumah. Yang dukanya memang untuk yang awal-awal yang berat, harus panas-panasan, harus kotor-kotoran, tapi setelah dijalanin dengan ditekunin, terus dijalanin dengan sabar, pantang menyerah, ternyata pertanian itu suatu hal yang menjanjikan kalau kita kelola dengan profesional.